Puji Tuhan, saudara, kita hari ini akan membahas tentang kitab Amsal pasalnya yang ke-19. Mulai dari beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan dalam Gema yang edisi beberapa waktu yang lalu, ayat 20 dan 21. Kita akan melihat hari ini Amsal pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-22. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Amsal pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-22. Ada sebuah prinsip yang disodorkan oleh Salomo atau Sulaiman berkenaan dengan sebuah perilaku dalam kehidupan. Demikian kata firman Tuhan, Amsal 19 ayat yang ke-22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saya ulang sekali lagi. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Pengamatan Salomo ketika dia menulis Amsal ini tidak serta-merta dia curahkan hasil pemikirannya atau hasil analisisnya kepada sebuah katakanlah pendapat pribadi. Tidak seperti itu. Saya percaya setiap firman yang dibaca, utamanya dalam kitab Amsal yang berisikan nasihat-nasihat yang luar biasa, itu diilhamkan Roh Kudus, dan dia menurut saya juga itu adalah hasil dari pengamatan apa yang dia lakukan selama ini ketika dia memerintah sebagai raja di Israel menggantikan ayahnya Daud. Seorang raja yang fenomenal, seorang raja yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi di masa pemerintahan Salomo, saudara-saudara, hikmat Tuhan itu berlimpah luar biasa. Makanya kita bersyukur, kita ketika membaca kitab Amsal, kita seolah-olah seperti berkaca, kita mendapatkan hikmat yang luar biasa. Dan pengajarannya hari ini yang kita lihat adalah sebuah prinsip yang menyatakan bahwa ada sebuah sifat atau perilaku yang melekat pada seseorang yang tidak boleh tidak ada, harus ada. Apa itu? Tentang kesetiaan. Tidak disebut tentang gendernya perempuan atau laki-laki, tetapi ini melekat kepada manusia secara umum, yaitu kesetiaan. Saudara bisa bayangkan, kalau orang yang tidak setia ketika dia mengambil tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun juga, maka orang ini akan gampang berubah-berubah. Hari ini atau pagi ini dia berkata A, nanti malam dia berkata B. Atau mungkin besok dia berkata C, nanti dia ketemu pemimpinnya berkata D. Berubah-ubah. Itu tentunya tidak baik, saudara-saudara. Karena dari hal yang demikian kita bisa mengerti bahwa oh ya, ternyata perilaku orang ini labil. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, jadilah orang-orang yang setia. Karena apa? Perbandingannya katanya, kalau orang yang setia itu ternyata lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ini ada satu kontras yang lain yang Salomo sodorkan untuk semua kita melihat dengan kacamata hikmat Tuhan. Mengapa orang miskin itu dikatakan lebih baik daripada seorang pembohong? Ternyata saudara-saudara, yang saya dapati adalah harta yang kita dapat dari hasil tipu-tipu, harta yang kita dapat dari hasil mengerjain orang, ternyata itu semua tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan di bagian yang lain lebih baik sedikit harta dengan disertai dengan ucapan syukur daripada kita menikmati kemewahan dari hasil tipu-tipu. Dan hari ini, di masa kita sekarang ini, rasanya orang akan mulai berkata demikian, kalau boleh prinsip yang kedua itu dirubah deh, jangan miskin, lebih baik kaya, kan itu lebih pas rasanya kan. Tetapi enggak. Orang-orang yang mengalami penderitaan itu akan jauh lebih punya nilai yang tinggi ketimbang orang-orang yang hidup dalam kebohongan. Nah, kaitannya apa dengan kesetiaan? Orang-orang yang setia tidak mungkin berbohong. Saya katakan sekali lagi, orang-orang yang setia tidak mungkin berbohong. Tetapi sebaliknya, orang yang sering berbohong berarti dia tidak setia. Kiranya firman ini menemplak kita semua, termasuk saya, saudara-saudara, untuk kita menghidupi setiap kebenaran ini, dan kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu berbicara kuat, tegas, dan lantang terhadap kami semua, Tuhan. Bahwa Tuhan menginginkan kami menjadi pribadi-pribadi yang setia. Entah itu kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai apapun predikat yang kami kenakan, supaya kami mengenakan kesetiaan dalam kehidupan ini.
Dan kami bersyukur dari hasil dari kesetiaan itu, Tuhan mengajar kami untuk mempunyai nilai yang tinggi. Sekalipun mungkin hari ini kami menderita, kami mengalami kesusahan, kemiskinan, hal-hal yang membuat kami rendah Tuhan. Tetapi kami berpegang teguh bahwa orang-orang yang menderita oleh karena mempertahankan prinsip kesetiaan itu jauh lebih tinggi ketimbang kami hidup penuh dengan kebohongan dan segala sesuatunya akan lenyap. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Kiranya terus berbicara bagi setiap kami. Dimanapun pemirsa Gema ini menangkap program ini, biarlah Engkau terus berbicara bagi mereka semua dengan kuasa-Mu, dengan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.